Apa konsekuensinya? Konsekuensinya akan dicintai. Ya, makanya apa? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin di situ terkandung makna apa? Terkandung makna dan faedah mahabbah. Masya Allah. Kemudian beliau merinci pembagian apa? Mahabbah, cinta. Kemudian penulis kitab akan berpindah kepada ayat yang berikutnya, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kata beliau, al-ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, fiha ar-roja. Di dalamnya terdapat apa faedah roja, itu harapan. Dari sisi mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim Dzur-Rahmah al-Wasilah, pemilik rahmat yang tersampaikan kepada makhluk, kepada hamba-hambanya. Nah, kata penulis kitab, di dalam ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim fiha ar-roja, yaitu apa? Roja rahmatillah, yaitu mengharap rahmatnya Allah. Li'annahu idza kana rahman rahiman fa innahu turja rahmatuhu. Maka Allah apabila dirinya adalah Rahman yang tentunya merahmati apa? Maka diharapkan rahmatnya, kan gitu. Masya Allah. Maka di dalam kata apa tadi? Ar-Rahman Ar-Rahim terdapat makna apa tadi? Roja, harapan. Kemudian ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, yaitu penjelasan Malik, Allah itu raja pada hari ad-din, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Nah, di sini kata beliau fiha al-khauf, di dalam ayat ini terkandung makna takut. Kenapa? Karena memang di hari kiamat kelak, gitu ya, seluruh raja itu hilang. Semua kekuasaan hilang saat itu, kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Di hari itu tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Berbicara pun tidak kuasa mereka, apalagi mau ngatur. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 38, Allah mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ingatlah suatu hari yang yaqumur ruh wal malaikah, yaitu malaikat Jibril dan juga para malaikat yang lainnya, mereka apa? Berdiri dan bersof-sof mereka. Malaikat berdiri dan bersof-sof di hari kiamat itu. La yatakallamun, di hari itu tidak ada orang yang berbicara. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking rasa takutnya di hari itu. Gitu ya. Saking rasa takutnya di hari itu, sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang apa? Berani berbicara. Bahkan apa? Tidak ada orang yang berani menengadahkan wajah mereka. Tertunduk semua. Ini makna apa? Makna khauf. Ya, makna khauf. Rasa takut di situ. Dan juga pada situ dari sisi akidah itu penetapan dengan apa? Dengan adanya hari kebangkitan. Ya, jadi surat ini, ayat ini menjelaskan tentang apa? Penetapan adanya hari kebangkitan setelah nanti kita mati. Ya, karena ini keyakinan akidah seorang muslim. Yaitu apa? Yakin akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan tidak boleh ragu. Maka Allah pernah menyebutkan di dalam surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka. Apa sangkaan mereka? Alla yub'atsu, mereka tidak dibangkitkan. Coba perhatikan. Maka siapa saja yang meragukan kedatangan hari kiamat bukan muslim mereka. Gitu ya. Kalau ada orang meragukan hari kiamat, apalagi sambil mengingkari hari kiamat, bukan muslim mereka, bukan mukmin mereka. Maka Allah katakan, kul, katakan wahai Nabi, kul bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberi berita terhadap segala yang pernah
dia perbuat selama di dunia ini. Nah di sini, jadi Malik Yaumiddin terdapat apa di situ? Terdapat khauf. Nah makanya dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin terkandung padanya mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim terkandung padanya roja, harapan. Dan Malik Yaumiddin di dalamnya terkandung apa? Khauf. Nah makanya kata pensyarah kitab di sini Syekh Fauzan mengatakan fa idza ijtama'at hadhihi al-umur tsalatsah, ya, apabila terkumpul ya pada diri seorang tiga perkara ini, yaitu cinta, harap dan takut, fahiya asasul ibadah, itu merupakan pondasinya di dalam ibadah. Perhatikan, seorang beribadah sudah kita jelaskan dulu ini tiga, yaitu apa? Yang pertama cinta, yang kedua harapan, dan ketiga adalah takut. Ini adalah ibadah yang sempurna. Ya, maka kapan ada orang beribadah kepada Allah kok meninggalkan salah satunya, ya, maka dia keliru. Seperti ada orang beribadah kepada Allah hanya sekedar cinta. Ya, kan ada orang mengatakan kita beribadah kepada Allah itu karena cinta. Bukan kita berharap pahala dan surganya, bukan kita takut kepada nerakanya, kan gitu Pak ya? Ada enggak? Itu keliru Pak. Itu keliru ibadah seperti itu. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kata beliau, amma man akhadha biwahidatin minha faqat fa innahu yakunu dhalan, kata beliau. Maka barang siapa yang dia hanya mengambil salah satunya saja, ya, apa cintanya, harapannya atau takutnya saja, maka apa kata beliau? Maka dia menjadi dhal, orang yang tersesat. Maka kata beliau, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya sekedar dengan mahabbah, dengan cinta saja, mereka tidak takut, tidak berharap, maka apa? Mereka telah menempuh jalannya orang-orang sufi, yang mereka mengatakan kita tidak ibadah kepada Allah karena takut dengan nerakanya, bukan pula berharap surganya, tapi apa? Kita beribadah hanya kepada Allah dengan apa? Cinta. Nah, Bapak sekalian perhatikan, itu ibadah yang keliru. Makanya Allah ketika menjelaskan ibadahnya malaikat, ibadahnya para rasul seperti apa? Yaitu tiga. Cinta, harap dan takut. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, perhatikan Pak. Ini Allah menjelaskan tentang model ibadahnya para rasul dan para malaikat. Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para rasul yusari'una fil khairat, mereka bersegera ya di dalam kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami. Bagaimana keadaannya? Rahaban wa rahaba, dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Perhatikan Pak, ini Allah menjelaskan apa? Ibadah para nabi dan para malaikat. Ibadah kepada Allah dengan apa? Penuh harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk kepada kami. Perhatikan, ibadahnya para rasul ada harapan, ada rasa takut. Harapan ibadahnya Allah terima, harapannya dia masuk surga, takutnya ibadah diterima, khawatirnya masuk neraka, kan gitu Pak. Ini, perhatikan ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra 57, ya, bahwa para rasul mereka juga takut dan berharap kepada Allah. Allah mengatakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang mereka sembah selain Allah, gitu ya. Yang mereka ternyata apa yang mereka sembah itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat kepada Allah. Perhatikan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu, mereka berharap rahmatnya Allah dan takut ada dengan siksanya. Sekarang soal, ayat ini berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa, kepada Maryam, dan kepada Uzair. Nabi Isa nabi, itu ya. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang mereka nyembah kepada Isa,
menyembah kepada Maryam alaihissalam. Ternyata apa? Orang yang mereka sembah itu apa? Mengharapkan rahmatnya Allah, takut terhadap siksanya Allah. Coba perhatikan, berarti apa? Ibadah para nabi. Bagaimana mereka? Yaitu mereka dalam keadaan berharap dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka dalam ibadah harus ada 3 ini. Maka kata Syekh, kalau ada orang beribadah cuman mahabbah, cuman cinta saja, itu seperti orang sufi. Ya. Adapun kalau seorang beribadah kepada Allah hanya sekedar harapan, maka mereka termasuk orang-orang murji'ah. Udah, yang penting udah berharap saja kepada Allah. Amal nggak ngaruh gitu kata mereka. Kata mereka ya, iya, para murji'ah itu parah mereka itu. Jadi kata mereka bahwa kemaksiatan yang dilakukan seorang itu ya nggak usah dikhawatirkan, nggak ngaruh itu. Yang penting dia iman, amalannya serus apapun sempurna imannya. Nah ini terlalu berharap kepada Allah, keliru. Ada lagi orang yang beribadah kepada Allah sekedar apa? Sekedar khauf, sekedar takut. Seperti siapa? Seperti orang-orang Khawarij. Yaitu mereka kalau membaca tentang ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah, ancaman neraka, ya, ancaman bagi orang bermaksiat ini. Tapi tidak pernah membaca ayat-ayat yang Allah memberikan ampunan bagi orang berbuat dosa. Itu ya, bagaimana luasnya ampunan Allah bagi orang yang mentauhidkannya. Sehingga apa? Orang-orang Khawarij akhirnya apa? Mereka gampang mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar telah keluar dari Islam dan kekal di neraka. Nah, ternyata Bapak sekalian, kesesatan mereka orang-orang Khawarij, orang-orang teroris itu di sini Bapak sekalian. Yaitu ketika mereka tidak beribadah kepada Allah dengan 3 poros ini, cinta, berharap, dan takut. Maka seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah, yaitu apa? Ibadah mereka dibangun di atas 3. Cinta, berharap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, ini adalah kandungan tauhid, kandungan inti ibadah yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Apa di situ? Mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim, roja, harapan. Malik Yaumiddin, yaitu apa? Rasa takut. Masya Allah. Ini ya, luar biasa ini. Nah, maka jalan yang benar adalah tadi beribadah kepada Allah dengan 3 asas tadi. Ya, kemudian Bapak sekalian, penulis kitab melanjutkan ayat yang kelima. Masya Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim malik yaumiddin. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum mengatakan bahwa makna iyyaka na'budu sudah kita jelaskan di awal pembahasan kitab. Jadi di sini makna pembatasan, pengkhususan. Kenapa? Karena secara susunan bahasa Arab harusnya itu na'budu iyyaka. Kan gitu. Wa nasta'inu iyyaka. Tapi Allah mendahulukan iyyaka na'budu, kan gitu. Jadi kalau bahasa Arab itu ada namanya kata kerja, ada pelaku. Habis pelaku baru objek, kan gitu. Di situ Allah mengatakan objeknya dulu, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu. Kami beribadah. Gitu ya. Harusnya apa? Na'budu iyyaka. Maka dikatakan para ulama tafsir di dalam muqaddimah tafsir, mereka mengatakan takdim mahakuhu takhir yufidul hasra wal ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Artinya apa? Ibadah itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya boleh untuk Allah. Di situ. Makanya kata tulis kitab bahwa makna iyyaka na'budu ai a'buduka ya Rabbi bima madha bihadhihi salas bimahabbatika wa rajaika wa khaufika, yaitu aku beribadah hanya kepada Engkau wahai Allah dengan 3 penjelasan yang telah berlalu, yaitu apa? Dengan cinta, harap, dan rasa takut. Ya, fahadhihi salas arkanul ibadah. Dan 3 macam ini, 3 rukun, 3 perkara ini adalah rukunnya ibadah. Perhatikan, rukunnya ibadah harus ada apa? Cinta, harap, dan takut. Wasarfu li ghairillahi syirkun, dan memalingkan salah satunya kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Ya,
adalah bentuk apa? Kesyirikan. Untuk mahabbah, cinta sudah kita jelaskan. Bagaimana cinta yang syirik? Apa kemarin? Cinta kepada sesembahan selain Allah. Syirik itu. Bahkan kecintaan kepada sesembahan selain Allah menyamai atau melebihi cintanya kepada Allah. Itu syirik. Ya, jadi kalau disebutkan nama Allah, merengut mereka. Tapi disebutkan patung, sumringah mereka. Oh, ini yang saya harapkan. Gitu ya. Itu syirik kepada Allah. Nah, ternyata syirik juga terjadi pada apa? Pada harapan. Ada orang berharap diselamatkan dari bahaya. Kepada saya berharap kepada orang sudah mati. Itu apa? Syirik kepada Allah. Ya, meminta keselamatan kepada orang mati. Apa ada? Ada, Pak. Ya, maka dikisahkan bahwa sebagian kaum muslimin ya, ketika mereka dalam kondisi dalam kondisi genting, sebagai kaum muslimin ya, mereka apa? Mereka bukan minta kepada Allah, justru minta kepada siapa? Para orang-orang yang mereka anggap wali sudah mati. Jadi begitu dalam kondisi di tengah laut ya, terombang-ambing oleh ombak, bukannya Rahmanir Rahim, bukan ya Allah, ya Rabbi, tidak. Tapi mereka menyebutkan nama-nama guru-guru mereka. Syirik bukan? Syirik berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di zaman dahulu pernah kita kisahkan di dulu pembahasan kitab tauhid. Ya, ketika ada seorang berjalan di tengah laut gitu ya, terjadi ombak yang luar biasa. Apa kata mereka? Mereka minta kepada ya Badawi gitu loh. Ya, orang yang dianggap wali gitu. Begitu ada orang mengatakan, "Mas, minta kepada Allah." Oh, berarti kamu yang bikin kami sial gitu, perhatikan. Orang yang minta kepada Allah justru dituduh sebagai apa? Yang mendatangkan kesialan. Maka kalau kondisi mereka itu lebih parah daripada kondisi musyrikin jahiliyah. Kenapa? Karena orang jahiliyah, syiriknya mereka kapan? Ketika lapang. Tapi begitu mencekam kondisinya, berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang musyrik di zaman Nabi, ketika mereka di tengah lautan, terkena ombak yang besar, gelombang air yang sangat tinggi, bagaimana? Mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doa ibadah kepada Allah. Tapi kapan mereka selamat ke tepian pantai, ke daratan? Idahum yusyrikun. Seketika itu pula mereka syirik kepada Allah. Coba perhatikan. Ya, jadi mending mereka ya syirik sama-sama musyrik kan. Cuma di zaman Rasul dulu, kalau mereka lapang syirik, tapi sempit tidak syirik mereka. Nah, itu contoh syirik dalam harapan. Ya, termasuk yang berikutnya adalah syirik dalam apa? Syirik di dalam rasa takut. Pokoknya kalau dia menyelisihi perintah gurunya, takut mereka, takut kewalat. Tapi menyelisihi perintah Allah Rasulnya tidak khawatir, tidak takut. Berarti kan itu ketakutan yang syirik itu. Ya, ini diwejangi gurunya, awas jangan minum kopi kamu. Wah, nggak ada orang pengen banget kopi ini ya. Udah disuguh kopi, jangan. Ini saya kewalat ini, mending tinggalkan kopi ini. Saking takutnya kepada wasiat gurunya. Begitu Allah mengharamkan khamr, lah, nggak apa-apa nggak kelihatan ini. Ya, subhanallah ini kan. Nah, ini contoh sekalian kesyirikan di dalam apa? Cinta, dalam harapan, dan di dalam rasa takut itu. Ya, kata beliau, wa fi hadhihi salas ar-raddu ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdah. Di dalam tiga perkara ini terdapat bantahan bagi sebagian orang yang mereka menggantungkan ibadah hanya kepada salah satunya. Seperti apa? Orang yang gantungkan ibadah dengan cinta saja, atau kepada harapan saja, atau kepada khauf saja, takut saja. Ya, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik. Maka siapa yang memalingkan salah satu darinya kepada selain Allah, maka dia seorang musyrik. Ini kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa fiha minal fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Ar-rad ala tawaifi salas allati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha. Ayat ini merupakan bantahan kepada tiga kelompok manusia yang setiap mereka apa? Menggantungkan ibadahnya hanya kepada salah satu saja,
ada yang kepada cinta saja, ya, seperti orang-orang sufiyah, khauf saja seperti khawarij, berharap saja seperti apa tadi? Murji'ah. Gitu ya. Ini bantahan. Tidak boleh ibadah seperti itu. Wa kadzalika man 'abadallaha birraja'i wahdah kal murji'ah. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan harapan saja, seperti orang murji'ah. Wa kadzalika man 'abadallaha bil khauf wahdah kal khawarij. Ya, demikian pula bantahan kepada orang-orang ibadah kepada Allah dengan takut saja, seperti orang-orang khawarij. Orang khawarij ini luar biasa ya. Mereka punya niatan baik, Pak. Pengen apa? Menyempurnakan di dalam agama mereka. Tapi apa? Ekstrimnya mereka. Takut sekali dengan apa? Berbuat dosa. Karena mereka punya keyakinan orang yang berbuat dosa besar gugur keislamannya. Lah Ustaz, yang benar bagaimana? Nah, yang benar Bapak sekalian, bahwa seorang muslim yang mereka berbuat dosa besar, bagaimana? Maka dia masih muslim, cuman apa? Akan mengurangi kadar keislaman dan keimanan. Mukmin naqisul iman namanya. Mukmin cuman apa? Kurang imannya. Gitu. Ya, karena apa? Yang namanya iman itu perlu pembuktian. Bukan sekedar ucapan lisan, bukan sekedar apa? Keyakinan dalam hati, tapi apa? Perlu pembuktian dengan amalan. Makanya Hasan Al-Basri beliau pernah menjelaskan apa itu iman. Al-imanu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu sesuatu yang tertancap kuat dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amalan. Itu. Makanya seorang mukmin itu hatinya meyakini dengan benar, lisannya mengucapkan, perbuatannya mengikuti. Gitu. Gitu ya. Tidak seperti orang khawarij. A'udzubillah. Iya. Kemudian kata beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidul rububiyah. Di dalam ayat ini terdapat kandungan tauhid ibadah. Yaitu dalam kata iyyaka na'budu. Tadi saya jelaskan, itu hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu apa? Tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam peribadahan. Kita ibadah hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Di situ kata beliau fiha tauhid rububiyah. Di dalamnya terdapat penjelasan tauhid rububiyah. Kenapa rububiyah? Gitu ya. Kenapa rububiyah? Karena di situ kita minta pertolongan kepada Allah. Sedangkan pertolongan Allah itu apa? Perbuatan Allah. Ya gitu. Allah berbuat nolong hambanya yang beriman, yang bertakwa. Nah, di situ kita mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Itu namanya apa? Tauhid rububiyah. Masya Allah. Ini kandungan dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Masya Allah. Paham Bapak sekalian? Ayat ini dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini merupakan inti sari dari Al-Quran. Jadi kalau kita kerucutkan, Al-Quran 30 juz. 30 juz ini terkandung pada satu surat, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terkandung pada satu ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai para ulama seperti Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan kitab berjilid-jilid untuk apa? Menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah ya, ini karena kandungan lafaz iyyaka na'budu luar biasa, yaitu bagaimana seorang hamba dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya disembah. Tentunya beribadah kepada Allah bukan dengan cara yang diinginkan, tapi apa? Mengikuti syariat kan gitu. Nah gitu. Jadi pengembangan penjelasan itu sampai melebar ke situ. Masya Allah. Ini Bapak sekalian. Jadi di dalam ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat penjelasan tauhid uluhiyah dan tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Masya Allah. Jadi perhatikan ya. Ini sampai ayat kelima, dan insya Allah ayat ke-6 dan ke-7 kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.